Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita terkait logaritma. Ya, kita akan latihan-latihan soal. Sebelumnya kita sudah latihan bagaimana menentukan nilai dari suatu logaritma gitu ya. Entah itu dia bentuknya penjumlahan, kemudian ada juga pengurangan, beberapa ada perkalian. Nah, kita hari ini belajar lebih dalam lagi ya. Mari kita coba dengan soal berikut. Umi mau coba kasih soal yang seperti apa ya? Nah, silakan coba kita kerjakan bersama ya. Ketika Umi punya soal seperti ini misalnya, 2 log 24 ditambah 2 log 6 ditambah 2 log 1/9. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya, Salihah? Coba, kalau dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, bagaimana kalian cara menyelesaikan dari soal ini? Ada yang punya ide? Belum ya, masih bingung ya? Jadi, kalau semisalnya ada soal seperti ini, kalian fokus dulu pertama adalah ke basisnya, nak. Sama seperti di eksponen, lihat basisnya. Kalau mereka basisnya sama, setelah itu kita lihat tanda dari operasinya. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tuh sifat-sifatnya. Kalau misalnya kita punya A log, misalnya gimana ya, B kali C gitu misalnya. Nah, ini kan bisa kita pisah jadi A log B ditambah A log C. Gitu ya. Nah, ini sama seperti itu, Salihah. Kalau penjumlahan, ya penjumlahan berarti kita bisa ubah dari penjumlahan ini ke bentuk yang seperti ini. Gitu. Berarti, karena di sini semua basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat ini. Di sini kita bisa tuliskan 2 log. Di sini Umi punya 24, karena penjumlahan berarti dengan 6-nya, ya numerusnya, kalikan dengan 6. Kemudian karena penjumlahan lagi di sini, kalikan dengan 1/9. Nah, seperti ini jadi bentuknya. Sampai sini bisa dipahami, Salihah? Bisa. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di sini kita punya perkalian 24 dikali 6 dikali 1/9. Nah, kita bisa operasikan mereka. Berarti 24 mau pakai yang mana nih? Mau dibagi yang mana? 24 sama 9-nya bisa ya, sama-sama dibagi 3. Yang di sini dapat 8, di sini dapat 3, ya kan? Nah, setelah itu kita ambil yang ini dan ini, ya kan? 3 bagi 3, 1. Yang di sini 6 bagi 3, 2. Nah, berarti kita punya 8 kali 2 kali 1. Ya kan? Berapa tuh dapatnya? 16, oke. 16. Berarti kita di sini punya 2 log 16. Selanjutnya langkah apa lagi kira-kira yang mau kita lakukan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari, nak? Bingung ya? 2 log 4. Betul. 2 log 2 pangkat 4. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan yang seperti ini bentuknya, lihat numerusnya. Numerusnya sudah paling sederhana belum? Gitu ya. Paling sederhananya di sini adalah dalam bentuk pangkat. Kalau belum berarti kita ubah dalam bentuk pangkat. Berarti tadi kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Ya. Nah, kalau sudah punya bentuk seperti ini, apa lagi yang harus kita lakukan? Ingat, ada pangkat loncat ke depan ya. Gitu. Jadinya di sini kita punya 4 dikali 2 log 2. Nah, ingat basis dan numerus sama, berarti dia 2 log 2 hasilnya berapa?
1 nih. 1. Berarti kita punya 4 dikali 1. Ya, berarti hasilnya adalah 4. Bisa dipahami, Solihah? Aku bisa Umi. Oke, sip. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Pokoknya tugas kalian adalah amati saja dulu ya apa yang Umi jelaskan. Jadi jangan sembari nulis dulu kalau misalnya belum paham banget ya. Jadi perhatikan dulu. Kalau misalnya ada yang belum paham, langsung ditanyakan saat itu juga. Nanti kalian Umi berikan waktu untuk menyalin, mencatat itu di luar jam pelajaran. Ya. Nanti insya Allah ini videonya Umi up lagi di YouTube. Kemudian screenshotnya Umi up di grup WhatsApp kita ya. Ini jangan khawatir, insya Allah nggak ketinggalan. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, tipenya masih sama, hanya saja kalau tadi dia bentuknya adalah penjumlahan semua, sekarang Umi sisipkan ada pengurangan. Kalau misalnya Umi punya 5 log 150 dikurangi 5 log 24 ditambah 5 log 4. Nah, apa yang harus kita lakukan, Solihah? Basisnya 5 log 150 dibagi 24 dikali 4. Gitu nggak, Mi ya? Dibagi 24 dikali 4. Oke, sip. Betul. Gitu jadi ya. Jadi kalau kalian satukan mereka, itu 150 dibagi 24 dikali 4. Kalau misalnya kalian bingung, pertama kalian tulis dulu aja 150 per 24, kemudian dikali 4. Gitu. Kan bentuk seperti ini kan boleh juga kalian tuliskan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lakukan operasinya di numerusnya ya. 150 dengan 24 sama-sama bisa dibagi berapa, Nak? 150 dibagi 6. 150 bagi 6 berapa hasilnya, Nak? 25. 25. Yang 24 dibagi 6 berapa hasilnya? 4. Oke. Mana lagi yang mau dibagi? 4 sama 4 bisa dicoret. 4 sama 4. Ini 1 ya? Nah, berarti hasilnya tinggal 25 di numerusnya ya. Oke. Berarti kita punya di sini 5 log 25. Sama seperti tadi? Iya, betul. 25-nya diubah menjadi eksponen, berapa hasilnya? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Jangan kebalik ya, 2 pangkat 5 mah 32 ya. Iya, Mi. Oke. Ingat, ada pangkat di sini, loncat ke depan. 2 kali 5 log 5. Jadinya kita punya 2 dikali 1, berarti hasilnya 2. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Mi. Oke, sip. Kita lanjutkan kalau sudah bisa dipahami. Mencarikan soal lagi ya. Nah, kita masuk ke soal yang agak kompleks. Ya, jadi dia ada 2 bentuk log yang diketahui dan kalian nanti diminta untuk menyelesaikannya. Ini di buku cetak kalian sepertinya nggak ada ya, jadi silakan diperhatikan baik-baik. Oke, silakan kita sekarang lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, misal Umi punya soal seperti ini. Diketahui log 11 itu sama dengan X ya, misalnya X. Kemudian Umi punya lagi log 3 itu sama dengan Y gitu. Nah, yang diminta adalah kalian menentukan nilai dari
9 log 11. Nah, wah gimana itu, Mi? Gitu ya. Nah, jangan bingung, jangan pusing, jangan khawatir. Insya Allah bisa diselesaikan. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Ya, penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian fokus ke pertanyaan terlebih dahulu. Ya, ini pertanyaannya adalah 9 log 11. Nah, biasanya nak, kalau kalian nanti itu punya soal seperti ini, diketahui log apa, hasilnya apa gitu ya. Log apa nanti hasilnya apa lagi gitu. Nanti dari pertanyaannya itu pasti nanti menghasilkan ada log yang diketahui gitu. Jadi nanti tinggal diubah aja ke persamaannya. Di sini kan log 11 itu sama dengan X. Berarti nanti kalau misalnya kita ketemu sama log X, tinggal kita ubah jadi X dan seterusnya. Gitu, ya. Oke, sekarang kita punya 9 log 11. Nah, kalau kita punya yang seperti ini, kalian perhatikan sekarang basis dan numerusnya. Kira-kira yang bisa diubah yang mana, Solihah? Basisnya apa numerusnya yang mau diubah nih? Dalam bentuk pangkat. Basis. Basisnya kita punya 9. Ketika diubah dalam bentuk pangkat, berapa pangkat berapa, nak? 3 pangkat 2. Oke, kita punya 3 pangkat 2. Log 11-nya biarkan saja ya, jadi log 11. Nah, sudah. Setelah itu bagaimana langkah selanjutnya? Lihat di sini, kita ingat bahwasanya kalau ada suatu bilangan di numerus ini, ya, dia nggak ada pangkatnya, berarti dia sama aja pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 nggak perlu ditulis, berarti di sini ada pangkat 1. Di sini ada pangkat, di situ ada pangkat, berarti pangkatnya loncat ke depan semua. Ya, tapi jadinya pecahan. Yang di atas pangkatnya si numerus ya, pangkat yang di belakang. Pokoknya belakang itu loncat, kalau loncat ke depan jadi di atas ya. Berarti di sini 1. Pangkatnya si basis itu jadi di bawah. Gitu ya. Karena dia sudah pindah, berarti tinggal sisanya yang kita tulis. 3 log 11. Nah, sampai di sini paham, nak? Oke. Sip. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Kita tulis 1/2. Nah, lihat di sini, kita di sini punyanya 3 log 11. Ya, kalau misalnya mau dicari nilainya, kita nggak tahu. Ya kan? Tapi di sini kita punya yang diketahui adalah log 11 dan log 3. Nah, kita berpikir bagaimana caranya 3 log 11 ini berubah menjadi ada yang jadi log 11, ada yang jadi log 3. Gitu. Gimana caranya? Coba kalian ingat kembali bahwa ketika kalian punya A log B, itu kalian bisa ubah menjadi log B per log A. Masih ingat yang ini? Ingat, nih. Oke, jadi kita ubah. Jadi 3 log 11 kalau kita gunakan sifat ini, jadinya gimana nih? Log 11 per log 3. Log 11 per log 3. 3. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat di yang diketahui. Karena di yang diketahui itu log 11-nya X, log 3-nya Y. Kita nggak usah pusing-pusing mikir log 11 berapa ya, log 3 berapa ya. Kita ubah sesuai yang diminta soal. Ya, berarti kita di sini punya 1/2 dikali X per Y. Nah, gitu. Atau bisa kita tuliskan jadinya X per 2Y. Sampai sini bisa dipahami, Solihah? Tapi ini udah jawaban belum, Mi? Sudah, sayang. Oh, berarti selesai di sini gitu ya, Mi? Jadi jawabannya dari soal itu X per 2Y. Ya, betul sekali. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Oke, itu tadi bentuknya seperti itu ya. Kalau misalnya Umi punya yang tipenya gini ya. Diketahui
2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, gitu misalnya ya. Maka 2 log 15 adalah, nah, ini mirip seperti tadi ya, Nak ya. Gitu. Gimana kita cara mengerjakannya? Ya, coba. Tadi kan kita udah sempat latihan tuh tadi satu soal. Coba, kalau menurut kalian gimana nih mengerjakannya? Kalau kita punya 2 log 15 yang diketahui ini. Apa namanya, Mi, kalau di bawah itu? Numerus saya. Numerus. Ya, numerusnya ini dulu ya, disederhanain dulu. Numerusnya diubahnya gimana? Jadi berapa 15 itu 3 enggak. Gimana jadinya? Ayo, jangan terpaku sama dia diubah jadi bentuk eksponen. Dia kan juga bisa diubah dalam bentuk perkalian, pembagian, ya. Tadi kalian berpikir kali 5. Itu berarti 2 log 3 kali 5. Iya, betul sekali. 2 log 3 kali 5. Gitu. Kalau punya bentuk perkalian, kita bisa ubah menjadi apa? Tambah, betul sekali. Berarti di sini kita punya berapa tuh? 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, udah habis itu kita apakan lagi? A tambah B. Kenapa? Itu udah, Mi. A tambah B. Karena di sini 2 log 3 itu sama dengan A, maka kita ubah 2 log 3-nya jadi A. Kemudian 2 log 5-nya sama dengan B, berarti kita ubah 2 log 5-nya jadi B. Berarti kita di sini punya A plus B. Gitu. Selesai. Bisa dipahami? Tambah B. Aman ya? Aman. Kalau aman kita lanjut. Oke. Mau yang mudah lagi atau yang agak sulit? Ya, nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Umi kasih semua tipe soalnya dulu ya, yang kemungkinan nanti Umi kasih di soal ujian kalian. Oke, yang sekarang nomor 5 ya berarti ya. Nomor 5. Kalau misalnya Umi punya, diketahui 5 log 3 sama dengan A, dan 3 log 4 itu sama dengan B, maka 4 log 15 itu berapa? Nah, gitu ini 3 ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada yang punya ide? Mi, di situ kok di sininya 5, di sininya 3, di sininya 4. Gimana dong, Mi? Bacanya beda-beda semua. Gitu. Ya, kita ambil salah satu yang sekiranya itu memungkinkan untuk dibuat penyelesaian. Gitu. Ya. Di sini misalnya kita ambil 4 log 15. Itu kita gunakan, jadi bukan kita gunakan 4 lagi ya. Kita nggak menggunakan 4. Atau misalnya 4-nya ini kita ubah jadi 2 pangkat 2. Gitu. Enggak, tapi di sini kita lihat di sini.
perhatikan yang di 5 sama 3-nya. Mau pakai yang mana nih? Kalau Umi mau coba pakai yang 3 ya. Gitu. Berarti gimana? Kalian ingat kemarin di apa namanya? Soal kalian di sifat-sifat itu kan kita pernah ada sifat A log B. Nah, di situ kita punya misalnya P log B per P log A. Gitu ya. Jadi, nah ini kita mengubahnya jadi seperti ini, Nak. Basisnya ini kita ambil dari boleh dia. Tinggal bagaimana yang menurut kita bisa digunakan untuk penyelesaian. Gitu ya. Nah, jadi kita ubah bentuk ini menjadi bentuk yang ini. Kita ambil pakai yang 3. Ya, di sini kita punya 3 log. Berarti log 15 ya, karena di sini numerusnya dulu yang di atas. Per. Kita pakai 3 lagi. 3 log 4. Nah, gitu. Ya. Perhatikan di sini Solihah. Kira-kira 3 log 15 sama 3 log 4 mana yang mau kita rubah, Nak? 3 log. Yang 15-nya. 4-nya nggak usah diganti. Kenapa? Karena di sini kita punya 3 log 4. 3 log 4 ini nanti udah otomatis bisa kita ubah jadi B. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan apa namanya, yang bisa kita ubah sesuai yang diketahui, kalian jangan pusing-pusing ubah dia lagi. Kalau misalnya kalian ubah 4 ini jadi 2 pangkat 2, nanti tambah nggak ketemu hasilnya. Jadi biarkan saja dia. Gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ubah nih, 3 log 15 kan tadi 15 itu bisa jadikan perkalian ya, kayak yang soal sebelumnya. Berarti kita punya di sini 3 log 5 dikali 3, ya kan? Per 3 log 4. Nah, berarti di sini kita punya ada 3 log 5 ditambah 3 log 3. Gitu ya. Dibagi sama 3 log 4. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi? Nih, itu kayaknya udah bisa deh nih dibuat jadi seperti yang diketahui gitu. Tapi ada yang cuma mirip aja nih, nggak sesuai sama yang diketahui. Yang diketahui 5 log 3. Di jawaban kita adanya 3 log 5. Gimana itu? Ayo, masih ada yang ingat kira-kira ini mau pakai sifat apa, Nak? Ayo, jadi ngerjain ini harus butuh modal sifat banget ya. Jadi ingat-ingat kita itu punya sifat gini, Nak. Kalau kita punya A log B, itu kita bisa ubah jadi 1 per B log A. Nah, 1 per. Yang tadinya numerus jadi basis, yang tadinya basis jadi numerus. Gitu. Nah, jadi di sini kita ubah, yang ini kita ubah. Supaya bentuknya itu jadi 5 log 3. Jadi nanti kita bisa selesaikan dengan yang diketahui. Di sini kita punya 1 per. Terlalu sempit ya tempatnya. Nah, berarti di sini aja. Kita punya 1 per 5 log 3 ditambah 3 log 3 per 3 log 4. Nah, gitu. Ya. Kemudian, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita udah punya 5 log 3, sudah punya 3 log 4, tinggal kita ubah aja, Nak. Atau kalian mau ubah dari di sini juga nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Jadi terserah kalian mau langsung diubah di sini atau nanti bareng-bareng di akhir juga nggak masalah. Jadi di sini kita punya 1 per 5 log 3 itu jadinya 1 per, karena 5 log 3 sama dengan A berarti jadi 1 per A. Ya, ditambah 3 log 3 berapa? 1. Oke. Per 3 log 4 D ya, berarti di sini kita dapat D.
Nah, tinggal kita operasikan nih bentuk aljabar ini. Ada yang tahu hasilnya berapa? Ada yang mau coba dulu? Ada yang ketemu jawabannya? Belum? Belum nih. Fahra, udah ketemu belum Fahra? Kalau ada kayak gini, kalian jangan bingung ya. Berarti kalian berpikir di sini itu 1/A ditambah 1/1 gitu ya. Kalau ini lebih mudah cara simpelnya, cara cepatnya ini ya, bukan konsep tapi cara cepat. Kalian kalikan silang. Berarti kalian di sini punya 1 ditambah A per A per B gitu ya. Ada yang bingung nggak? Nih, yang ini ya. Kalau Umi tuliskan, itu kan bisa 1/A ditambah 1/1. Ya. Umi kalikan silang. 1 kali 1, 1. 1 dikali A dikali 1, A. Ya. Jadi ini kali ini hasil taruh sini. A dikali 1 hasil taruh sini. Ya. Tandanya menyesuaikan. Kemudian A dikali 1 taruh bawah. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Kalau kita tuliskan B di sini, itu kan bisa kita tulis menjadi B/1 ya. Atau misalnya Umi ubah dalam bentuk lain ya. Ini Umi ubah. Itu jadinya 1/A per A per B/1. Kalau kita ubah lagi biar lihat enak lihatnya ya. 1/A 1 ditambah A per A maksud Umi dibagi sama B/1. Berarti kalau dibagi kita ubah dalam bentuk perkalian kan, Nak? 1/A, 1 ditambah A per A maksud Umi, dikali 1 per B. Paham? Ini cuma rata-rata Umi ya, nggak paham. Oke, pelan-pelan ya. Umi tuliskan dulu deh di sini. 1/A plus A per A dikali 1 per B. Oke, gini ya. Jadi kan dari yang sini itu kan jadi ini, dari yang sini jadi ini. Pertama kita bahas dulu dari yang ini ya. Yang pertama ini. Kita kan di sini punya 1/A ditambah 1. Ya. Sebelum kita mengubah jadi yang bentuk ini ya, sebelum kita ubah menjadi sini, kita lihat dulu yang atas ini. Kan permasalahan kita biasanya ada di atas ini. Kita bingung, ini gimana dapatnya ya gitu. Kalian lihat yang sendirian ini atau yang bukan bentuk pecahan ini, kalian ubah jadi bentuk pecahan juga, biar enak. Kalau misalnya dia sendirian, bulat bentuknya, berarti kan dia per 1, ya kan? Jadinya Umi ubah jadi 1/1. Ketika ada 2 buah pecahan dioperasikan seperti ini, penjumlahan atau pengurangan, kalian bisa gunakan konsep penyamakan penyebut, ya, samakan penyebut. Atau lebih simpel lagi, supaya lebih cepat berpikirnya, kalian boleh kalikan silang. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali A hasilnya A. Ya. Plusnya ikut, plus A. Kemudian terakhir adalah A dikali 1 hasilnya A. Ya, jadi ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Dapatlah ini. Ya, jadinya bentuknya 1 plus A per B. Sampai sini paham? Pahami. Oke. Lanjut step yang selanjutnya. Dari sini kita mau ngubah ke bentuk ini. Lihat, Nak, di sini. Yang di atas kan bentuknya pecahan. Yang di bawah kan bentuknya bulat ya. B aja gitu.
Nah, kalau Umi ubah B ini menjadi pecahan juga, berarti kan Umi bisa tuliskan B per 1, gitu kan ya. Jadi yang tadinya seperti ini jadi berubah jadi seperti ini. Gitu. Nah, tanda bagi per ini, kalau misalnya supaya kita nggak bingung lihatnya, gitu kan ya, kalian boleh ubah jadi bagi kayak gini. Jadi bentuk yang ini sama yang ini sama aja loh, Nak. Jadi kalau kalian udah paham sama yang ini, nggak usah kalian bentuk kayak gini juga nggak masalah. Ini cuma memudahkan aja kita buat ngelihatnya. Oh, ini pembagiannya itu sama aja loh bentuknya dengan yang ini. Gitu, ya. 1 ditambah A per A dibagi B per 1. Kalau kita punya bentuk pecahan, ya pembagian pecahan, berarti kita bisa ubah pembagian tersebut menjadi perkalian dengan cara menukar posisi si pecahan yang kedua, B per 1-nya. Gitu kan? Jadi di sini kita punya 1 plus A per A dikali 1 per B. Maka kenapa di sini kita punya 1 plus A per A dikali 1 per B. Paham sampai sini, Nak? Paham, Mi. Oke, paham. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita sudah punya seperti ini, tinggal kalikan biasa. 1 plus A-nya dikalikan 1 sudah otomatis 1 plus A. A-nya kalikan B, berarti kita punya AB. Selesai. Bisa dipahami? Jawabannya 1 plus A per AB. Yap, betul sekali. Jadi Ah. jawabannya ini. Paham, Mi. Oke, yang lain masih ada yang belum paham, Nak? Sebelum Umi lanjut. Paham. Paham ya? Oke. Insya Allah kurang lebih nanti kalau misal